Kalau kita bicara mengenai apakah di sini ada kemungkinan framing, karena kalau kita bicara mengatakan profesi yang dokter yang saat ini sedang rusak dan kemudian tidak bisa dipercaya dan juga harus dikendalikan, jangan sampai masyarakat terbawa dengan isu-isu yang kita buat. Karena kalau kita bisa mengatakan di sini, satu adalah bicara mengenai delegitimasi profesi dokter. Penyebaran persepsi bahwa profesi dokter dipenuhi dengan penyimpangan moral. Artinya bisa saja nanti pemerintah menggiring untuk satu opsional bahwa karena kalian gagal, makanya biar pemerintah yang mengatur agar struktural yang diharapkan pemerintah dalam kesehatan saat ini bisa terkondisikan dengan baik. Dan kita bisa melihat adalah pengambilan alih sistem atau pembentukan kolegium versi pemerintah dan juga penyederhanaan sistem pendidikan dokter spesialis. Dan kedua, justifikasi untuk intervensi sistem dan industrialisasi layanan. Artinya dengan mendeskripsikan dokter sebagai manusia, maka ruang dibuka untuk mengganti mereka dengan sistem algoritma dan juga protokol birokratis. Di mana diartikan di sini bahwa layanan kesehatan bukan lagi soal ilmu dan etika, tetapi sistem dan juga target yang akan dibentuk. Jadi artinya kalau kita melihat dari kasus Dr. Priguna di sini kita melihat adalah tragedi sistematik bukan cerminan profesi. Artinya kita bisa melihat Dr. Priguna di sini beliau itu hanya menyimpang secara individu karena kita melihat beliau itu punya kesempatan kapan beliau bisa masuk ke kamar untuk pengawasan dan beliau punya sistem kuat ketika beliau bisa mengoperasionalkan obat bius. Nah ini kan mestinya kita bisa mengatakan bahwa dengan kesempatan beliau mendapatkan peluang dari sistem yang dibuat oleh rumah sakit vertikal yang tentunya kita melihat ini tidak ada keketatan dalam pengawasan dan juga longgar dalam pengawasan itu. Jadi bisa dikatakan beliau bisa mengakses ruang pasien kapanpun beliau mau gitu loh. Sehingga kita bisa mengatakan pengawasan untuk menyimpan obat bius yang seharusnya berada dalam kontrol atau ketat sebuah farmasi dan juga melakukan aksinya, beliau dengan mudahnya di luar radar sistem. Jadi artinya sistemlah yang tentunya memberikan ruang bagi deviasi, tapi yang dihukum justru institusi pendidikan. Jadi di luar sana Pak Menteri, jadi kita bisa mengatakan di sini jangan sampai profesi dokter ini dikerdilkan sehingga masyarakat kemudian mengatakan dihujat, kemudian kita membuat ujaran kebencian, tetapi seharusnya kita membuat satu framing untuk bisa bagaimana menyelesaikan sistem yang selama ini mungkin agak sedikit kelonggaran, tetapi jangan sampai dengan sistem kelonggaran ini sendiri pemerintah mengambil alih untuk membuat satu sistem kembali yang tentunya di bawah kontrol oleh pemerintah. Nah itu yang mungkin kita akan bahas di sini lebih jauh Pak Menteri. Jadi kita berharap jangan sampai mindset dari masyarakat terhadap profesi dokter kemudian harus dikerdilkan oleh berita-berita yang memang dibuat oleh apakah media ataukah oleh kita sendiri dengan acuan permasalahan yang sebetulnya ini bukan salahnya di institusi pendidikan tetapi justru individu atau manusianya itu sendiri.